ibaratnya kalau semester 7 aja ya, nanti kita didik di kita 3 bulan ya. Itu begitu nanti mereka lulus dari Unaja, mereka memiliki 2 profesi. Artinya profesi dari akademiknya sendiri, yang kedua adalah profesi entrepreneur itu sendiri. Halo Sobat Unaja, kembali lagi di podcast Unaja Smart Campus. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Hari ini kita kedatangan tamu dari Jiwasraya. Buat kalian yang penasaran apa itu Jiwasraya, langsung aja kita ngobrol-ngobrol. Halo Bapak, Ibu, atau Mas manggilnya, atau Mbak? Satunya tentunya Mas. Kalau ini boleh dipanggil Mbak, boleh dipanggil Ibu. Oke. Kakak aja nggak? Oh boleh. Biar apa kali? Iya, gitu biar kan. awet muda Oke. gitu ya. Jadi sebelum mulai bisa perkenalan dulu mungkin? Boleh. Jadi perkenalkan ya, nama saya mungkin ini podcast saya kedua ya. Bagi yang sudah nonton itu mungkin sudah kenal. Nama saya Dena Rahayuningsih dengan jabatan untuk saat ini adalah Agensi Development Eksekutif, yaitu unit pengembangan agensi di ASC Jambi gitu ya. Kalau saya sudah bergabung udah lama ya di Jiwasraya dari 2001. Oh, udah. Silakan, iya. Kalau nama saya Johannes Antoni, bisa dipanggil aja Antoni. Mas Anton. Jadi saya di Jiwasraya ini jabatan saya sebagai financial advisor, yaitu konsultasi keuangan. Jadi saya bergabung di Jiwasraya ini kurang lebih udah 1 tahun ya. Jadi yang bikin saya tertarik ini, wah Jiwasraya kayak suatu tantangan gitu dengarnya itu kan. Memang sebelumnya saya cari dulu informasi gitu. Mungkin itu dulu perkenalan kita, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, betul. Jadi kan Mbak Ayu dan Mas Anton, sebelum kita mulai pasti banyak penasaran, mungkin ada yang belum tahu juga apa itu Jiwasraya. Bisa ngejelasin nggak Jiwasraya itu sebenarnya apa sih? Baik, ini saya jelasin ya kepada Sobat Unaja nih hari ini. Jadi kalau Jiwasraya itu adalah salah satu asuransi punya pemerintah. Jadi 100% kita sahamnya milik pemerintah. Makanya kalau Jiwasraya belakangnya ada perseronya ya. Nah, next ke depannya ya, kita ini mau menjadi sebuah holding perasuransian di Indonesia. Itu terdiri dari 10 ya perusahaan asuransi yang dipunyai oleh pemerintah, itu yang bahkan di holding, dan salah satunya Jiwasraya menjadi anggota holdingnya. Jadi ngebayangin ya, yang tadinya 1 perusahaan BUMN sekarang terdiri dari 10 perusahaan BUMN ya, digabung jadi 1. Gimana sih besarnya gitu ya, gimana sih raksasanya, gimana sih kuatnya, seperti itu. Nah, nanti Sobat Unaja ya, menjadi kesempatan pertama nih untuk lebih tahu banyak ya kan, kesempatan untuk mengenal apa sih perusahaan holding BUMN ini, seperti itu. Oke, kalau misalkan ngomong-ngomong soal holding BUMN, berarti ini mempunyai target kan? Iya. Nah, target kedepannya itu gimana? Target untuk Jiwasraya sendiri ya, sebelum kita masuki nanti sebuah perusahaan holding, itu adalah menciptakan entrepreneur muda. Karena apa? Sekarang ini kalau lihat kita di tahun 2020 saja, untuk job-job tertentu ya, seperti back office itu sudah mulai banyak dihapuskan. Artinya apa? 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan ya, itu bakal yang dicari adalah entrepreneur yang lahir di dunia kampus, bukan mereka yang sifatnya administratif ya. Untuk administratif itu next itu bakal tidak dipakai gitu ya, karena sekarang udah zamannya otomus ya, sekarang udah digital ya. Kita lihat kalau di salah satu perusahaan perbankan yaitu BCA aja ya, kemarin itu sudah memberhentikan back office-nya. Itu kita prediksikan 5 tahun lagi, tapi kenyataannya di 2020 mereka sudah menghapus semua back office-nya. Artinya yang kita cari adalah profesi-profesi. Salah satunya memang Unaja ini keren ya. Ada sekolah farmasi, kemudian ada kebidanan, dan mereka semua menciptakan entrepreneur di bidang spesialisnya masing-masing gitu. Dan kita memberi kesempatan kepada nih calon bidan, kemudian calon apoteker, ketika mereka nanti membuka apotek sendiri, kemudian membuka praktek bidan di daerah masing-masing, mereka juga tidak hanya melayani
tentang pengobatan aja ya. Kalau di kampus ini ada 3 hal nggak si Pak Jo ya? Jadi 3 hal paradigma kesehatan ini kan ada yang namanya preventif, promotif, dan kuratif. Jadi kalau untuk yang di bidang entrepreneurnya ini, yang seperti contohnya di preventif, pencegahan. Jadi di preventif itu sendiri, kita kan ini juga berbicara tentang mempromosikan sih kurang lebih itu. Ini loh, misalnya saya dari basicnya kesehatan masyarakat ya. Ya, yang saya hadapi itu masyarakat. Contohnya program yang mau kita tawarkan nih, misalnya yang sesuai dengan kesehatan masyarakat nih, bagaimana sih nanti untuk kesehatan masyarakat ini. Tentunya kan berbicara tentang juga keuangan. Jadi di Jiwasraya inilah nanti kita coba konsultasikan bagaimana sih perencanaan untuk manajemen keuangan mereka di bidang kesehatan. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan boleh tanya nih, kalau sepanjang dari Mbak sama Mas jelaskan ini kan berarti targetnya hanya mahasiswa ya? Apakah cuma mahasiswa, nggak pelajar gitu nggak boleh ikutan dalam hal ini atau gimana? Iya, untuk entrepreneur yang kita didik itu ada syaratnya. Minimal kan harus S1 ya. Jadi kalau kita daftarnya dari mahasiswa contoh semester 7, kemudian mahasiswa yang sudah selesai wisuda, itu kan pas banget. Karena apa? Mereka dididik untuk menjadi entrepreneur di perusahaan holding kami itu sudah mulai dari sejak dini gitu. Jadi mereka tidak, ibaratnya kalau semester 7 aja ya, nanti kita didik di kita 3 bulan ya. Itu begitu nanti mereka lulus dari Unaja, mereka memiliki 2 profesi. Artinya profesi dari akademiknya sendiri, yang kedua adalah profesi entrepreneur itu sendiri. Jadi alangkah kerennya gitu, dimulai dari dini gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ngomong-ngomong soal ini kan kita nggak munafik lah ya istilahnya. Pasti kalau misalkan kita mau join ke suatu pekerjaan atau suatu organisasi, kita harus dapat keuntungan. Nah, keuntungannya untuk kita misalkan mau join ke asuransi Jiwasraya ini apa sih, Kak? Nah, keuntungannya ini testimoni aja ya. Ini adalah mahasiswa yang alumni Unaja yang sudah gabung di kita udah 1 tahun, ya kan? Kebetulan jurusannya kesehatan masyarakat. Iya, dulunya adalah seorang penyuluh, ya kan? Sekarang penyuluh keuangan, ya kan? Iya, boleh dijelasin nih apa sih keuntungannya untuk gabung Jiwasraya? Sedikit berbagi cerita kita ya. Saya ini kan waktu itu kuliahnya di sini di bidang kesehatan masyarakat. Jadi ya orang awam pun menilai kok kesehatan larinya ke entrepreneur. Pasti yang dipikirkan duluan itu, emang mau apa sih di entrepreneur itu? Kan kesehatan masyarakat itu tugasnya bagaimana supaya masyarakat tidak sakit. Nah, jadi kita itu kadang berpikirnya hanya fokus sama satu titik aja, bagaimana masyarakat tidak sakit, bagaimana masyarakat tidak sakit. Tapi tanpa tahu sebenarnya untuk menciptakan supaya hidup sehat itu kan butuh yang namanya manajemen juga, mengatur. Nah, jadi berbekal dari itulah saya langsung waktu mau gabung ke Jiwasraya ini, saya berpikir di situ, mencoba mengeksplor diri, berpikir out the box. Jadi saya masuk ke Jiwasraya dengan bermodalkan ya, pertama nih saya ini kan basicnya juga organisasi aktif. Saya itu mulai ikut organisasi dari SMA, OSIS ya. Terus kuliah saya juga ikut organisasi di kampus ini. Kebetulan saya juga alumni sini tahun 2016. Jadi saya ikut BEM, saya juga ikut organisasi luar seperti Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat, dan juga saya juga ikut organisasi ISMKMI, Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat. Jadi berbekal dari organisasi inilah saya terbiasa bertemu orang, terbiasa berbicara orang. Jadi ibaratnya itu benar-benar orang lapangan. Jadi saya merasa diri saya cocok nih di Jiwasraya. Jadi ketika saya masuk ke Jiwasraya, ya nggak jauh beda loh. Yang kita temuin ini nanti face to face, orang juga kita temuin. Bagaimana sih keluhan mereka? Ya kita dengarkan, kita sharing. Terus ya di Jiwasraya ini juga kita seperti jabat saya kan financial advisor. Jadi ibu ini mengkonsultasikan bagaimana sih sebenarnya untuk perencanaan saya ini, mau untuk pendidikan anaknya, mau untuk kesehatan anaknya. Ketika itu ya saya jelaskan. Yang saya jelaskan ya sebenarnya saya nggak muluk-muluk teorinya begini enggak, saya hanya mendengarkan, menyaring. Terus apa yang saya tahu saya jelaskan. Jadi selain saya di situ tuh ketika saya bekerja tuh saya mendapat
ilmu yang benar-benar nggak ada di mana-mana. Ya bagaimana kita tuh merasa bahwa kita itu seperti mereka. Kita merasa bingung nih, kesehatan anak saya nanti mau sekolah, terus sementara orang tua sakit-sakitan. Lanjut dari itulah, jadi saya masuk ke Jiwasraya, mempromosikan ini loh ada produk-produk dari Jiwasraya. Terus keuntungan yang saya dapat sih sebenarnya, kalau pastilah orang bertanya apa sih keuntungan Jiwasraya? Ya keuntungannya itu banyak sih, nggak hanya di bagian keuangan, tapi relationship. Terus bagaimana membangun komunikasi, terus bagaimana kita juga di semua kalangan lah, kita meraup di semua kalangan untuk oh di kalangan ini seperti ini ternyata, oh di kalangan ini seperti ini. Jadi kita itu benar-benar bisa dapat ilmu yang memang benar-benar nggak ada di tempat lain diajarkan. Ilmu, bisa saya bilang ilmu kemanusiaan. Dan kalau misalkan dipikir-pikir kan istilahnya banyak agensi asuransi yang lebih banyak dari istilahnya banyak cabang-cabang asuransi lain gitu kan dari selain Jiwasraya. Kenapa Bang Anton milih Jiwasraya untuk kerja? Jadi saya milih Jiwasraya ini ya pertama sekali semua orang pasti berpikir sama dengan saya. Di bawah BUMN. Iya, negara Indonesia milik negara. Jadi negara yang membackup semua. Jadi sudah pasti ya namanya negara yang membackup berarti ini bukan asuransi yang abal-abal. Iya. Benar. Jadi di samping itu juga kenapa saya milih Jiwasraya? Saya milih Jiwasraya ini juga awalnya saya memang di Jiwasraya itu masih bingung. Bagaimana sih? Karena kan bisnis saya kesehatan. Jadi saya bikin betah dan nyaman di Jiwasraya itu ya pertama ini, di Jiwasraya itu kita benar-benar dibina untuk menjadi jiwa-jiwa pemimpin, jiwa-jiwa entrepreneur. Kita benar-benar dibekali di situ. Bukannya kita tuh udah masuk ini udah kerja sana, enggak. Jadi tetap dibimbing ya. Tetap dibimbing. Justru sistem kekeluargaan di situ sangat bagus. Solidaritasnya bagus. Ya. Timnya benar-benar kompak di situ. Oke, kalau misalkan kayak gitu jadi penasaran nih kan tentang Jiwasraya. Kalau misalkan saya kan walaupun masih 18 tahun kan istilahnya untuk kedepannya pasti pengen juga mengetahui tentang Jiwasraya, asuransi gitu mau mendaftar. Persyaratannya untuk daftar di Jiwasraya sebagai untuk ngajuin asuransi entrepreneur. ya. Untuk lebih ke entrepreneur atau sebagai nasabahnya nih? Kayaknya dua-duanya boleh dijelasin deh. Seperti itu. Mungkin nanti kalau entrepreneur saya jelasin, Iya. kalau untuk nasabahnya mungkin Mas Antoni nanti yang bisa menjelaskan. Untuk persyaratannya untuk bergabung seperti Mas Antoni itu cukup gampang, ya kan? Yang pertama tentunya mengisi CV ya. Kemudian nanti kita ada namanya sharing interview, ya bisa kalau pandemi kayak gini bisa online by WA call bisa, kemudian datang ke kantor langsung bisa gitu ya. Itu persyaratan pertama ya kan. Terus kemudian cukup punya buku rekening BRI ya. Iya. Itu yang penting karena nanti di luar itu nanti semua penghasilan yang didapat dari entrepreneur selama bergabung di Jiwasraya nanti kita masih bekerja sama dengan salah satu perbankan itu sih, karena sinergi BUMN juga ya gitu. Dan nanti setelah daftar mungkin akan kita adakan webinar karena masa pandemi juga ya. Kalau nggak ada webinar kita adakan kelas, biasanya open kelas, jadi kita mulai training gitu di 1 minggu seperti itu. Nah kalau masa pandemi ini nanti mungkin lewat webinar. Itu tuh persyaratannya ya kan. Kemudian ada satu persyaratan yang memang wajib dipenuhi setiap peserta gitu ya. Kemarin ada juga yang nanya, Bu Ayu kalau mau daftar jadi entrepreneurnya Jiwasraya harus pakai modal nggak sih? Sekarang saya tanya nih sama Mbak Gea ya kan. Sama pertanyaan saya seperti saya diwawancarai sama Mbak Puji waktu itu ya. Kalau mau mendirikan sebuah perusahaan ya kan, Mbak Gea butuh modal nggak sih? Butuh dong pastinya. Butuhnya besar atau kecil? Tergantung usaha yang dibangun sebenarnya kan. Iya, contohnya nih usaha nggak usah gede-gede deh, mau buka warung gorengan aja, itu butuh modal nggak sih? Pasti butuh modal. Iya, rata-rata minimal berapa sih modalnya? Kalau misalkan warung gorengan mungkin 100 atau 200 ribu.
Cukupkah? Belum, ada gerobaknya. Oh iya. Gerobaknya itu mahal loh ya sekarang, apalagi yang stainless ya. Itu belum cukup untuk sebuah membuka suatu usaha itu minimal dibutuhin, benar nggak kalau saya bilang 2 juta? Kayaknya sekitar itu. Iya. Soalnya kan kalau misalkan ungkapannya untuk buat warung gorengan pasti dengan gerobaknya Iya, ya mungkin 2 juta. sekitar 2 juta. Iya, ya. tapi kalau yang disebut 100-200 tadi untuk Beli bahannya bahannya aja. Saya pikirnya itu gitu tadi ya. soalnya. Iya, Aja. iya, tapi kan nggak mungkin dengan cuman bahannya aja ya. Nah, untuk di Jiwasraya sendiri itu sebenarnya modalnya itu sendiri yang pertama kemauan kan, yang kedua modalnya itu adalah mengikuti ujian yang dari AAJI ya, namanya untuk mendapatkan SIM. Kalau Mbak Gia mau pakai motor, Iya. itu ada SIM-nya nggak? Ada. Itu bayar nggak? Bayar. Di Jiwasraya sama. Jadi untuk mencari SIM-nya, kalau masalah misalnya Mbak Gia nanti jurusan farmasi ya, Iya. mau buka sebuah apotek, ada surat izin usahanya? Harus ada dong. Iya, mahal nggak? Biasa mahal. Iya, kalau di Jiwasraya untuk membuka suatu usaha atau bisnis di bidang entrepreneur itu cukup murah meriah. Ya cuman 225 ya. Untuk syaratnya supaya dia bisa membuka ya outlet dia sendiri gitu, bisa membuka apotek dia sendiri, bisa membuka Warung gorengan dia iya, sendiri. seperti itu. Itu seumur hidup, artinya 225. Next time kalau sudah jalan bisnisnya nggak ngaruh tuh 225 bisa kembali Berkali-kali dalam lipat malah. hitungan detik gitu ya. Intinya itu yang syaratnya untuk jadi entrepreneur. Oke, kalau Untuk jadi nasabah? Jadi kalau untuk nasabah sendiri ya, kalau untuk nasabah sendiri, Bapak tuh kan jadi. jadi kalau untuk nasabah sendiri ya, ketika nasabah ingin menjadi suatu nasabah, ketika konsumen ingin menjadi suatu nasabah di Jiwasraya, itu syaratnya yang pertama, yang pasti ya sehat dulu lah secara fisik. Terus secara administrasinya ya persyaratannya KTP, KK, dan foto jiwa, foto badan seluruh tubuh. Mungkin nanti kita gali ya. nanti kita gali lagi apa. kebutuhannya apa. Jadi Kalau misalnya kebutuhan seorang calon nasabah ini di bidang pendidikan, nanti kita konsultasikan dan kita arahkan ke bagian ke pendidikan. Kalau dia tujuannya untuk suatu warisan, nanti kita arahkan ke bagian warisan atau legacy. Jadi kalau untuk menjadi klien gitu ya di perusahaan kami, nanti makanya kita didik entrepreneur-entrepreneurnya lagi. Jadi entrepreneur ini sebenarnya sebagai konsultan gitu loh, sebagai konsultan keuangan. Ya, jadi mereka yang bersertifikasi, mereka yang legal ya. Artinya tadi kenapa sih Bu Ayu kok harus pakai 225? Itu memang ketentuan dari industri ya. Industri di mana aja baik luar negeri maupun dalam negeri itu memang wajib memiliki itu. Kalau bidan aja mau buka praktek butuh apa? Butuh modal. Enggak, butuh surat Surat izin istilahnya. Iya, izin prakteknya itu ya. Itu kan apa namanya ya? Kalau SKM ya? Bukan. Apa sih ya kalau bidan mau buka praktek itu kan butuh STR bener Ya, harus cari STR ya. Nah, istilahnya seperti itu. Nah nanti keuntungannya kan 2 tadi ya. Di bidang akademiknya dia memiliki nanti diaplikasikan di masyarakat di bidangnya masing-masing. Ini ditambah lagi dari holding BUMN kami ya satu ilmu lagi namanya ilmu entrepreneur ya kan, seperti itu. Nah, kalau misalkan ngomong-ngomong soal asuransi nih, dia jadi kepikiran nih. Kalau misalkan biasanya nih orang yang daftar asuransi itu kan biasa untuk menjamin masa depan. Bisa jadi kalau dia sakit atau semacamnya. Kalau misalkan sampai ke depannya dia tetap sehat itu gimana ya asuransinya jadinya? Itu pertanyaan besar, selalu kepikiran biasanya kayak gitu. Nah, namanya asuransi kan macam-macam ya. Jadi tergantung di mana mindset seseorang nasabah mau masuk menjadi klien di tempat kami. Artinya tergantung kebutuhannya tadi. Jadi, ketika kebutuhannya dia untuk warisan ya, berarti ketika terjadi resiko sama sang nasabah ini berarti yang terima warisannya siapa? Ahli warisnya. Ahli waris siapa? Suami, istri atau anak-anaknya. Jadi kalau dia tadi mindsetnya
Tadi untuk kesehatan, kita tahu sendiri ya, kalau namanya di mana-mana premi kesehatan itu tidak bisa kita harapkan. Jadi kita cuma beli proteksi di sini. Artinya ketika terjadi risiko dengan menabung uang kecil untuk mendapatkan uang besar. Itulah prinsip dasarnya asuransi. Jadi tidak bisa kita samakan seperti menabung di bank ya. Jadi harus bisa kita pilah-pilah. Kalau menabung di bank, oh iya saya nabung contohnya 100.000 setiap bulan. Selama 20 tahun saya harusnya terima sekian. Berbeda dengan prinsip asuransi. Prinsip asuransi ini prinsip gotong royong ya. Prinsip untuk kita tahu ya seberapa besar proteksi yang akan kita hadapi. Contohnya Mbak Gea nih. Mbak Gea nanti kalau udah kerja, ya kan, penghasilannya itu dari diri kita sama suami contohnya. Di 1 bulan itu penghasilan Mbak Gea sama suami contohnya 10 juta. Ya kan, itu kalau sehat ya, sementara nanti punya anak ya. Nah kalau terjadi resiko SK camat, sakit, kecelakaan, meninggal, cacat tuh tua. Jadi itu nggak ada satupun orang yang kebal, bener nggak? Ada nggak orang yang bisa menghindar? Aku nggak mau sakit, Nggak bisa dong. nggak bisa ya kan? Terus aku nggak mau tua, tetap aja muda. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, ya kan? Kemudian aku nggak mau meninggal katanya. Udah waktunya meninggal kok nggak mau meninggal? Iya kan? Bisa nggak menghindari hal itu? Kan enggak. Itulah makanya asuransi ada untuk masyarakat Indonesia. Ya, istilahnya menjamin untuk kedepannya kalau misalkan ada apa-apa gitu, hal yang tidak diinginkan. Iya, ibarat payung. Ya, jadi dia memproteksi sebelum terjadi suatu resiko. Satu lagi ingin dia tanya ke Mbak Ayu sama Mas Anton. Tantangan terbesar yang udah pernah dihadapin waktu kerja di Jiwasraya itu apa sih? Mungkin Antoni dulu ya, boleh. Jadi kalau menurut pengalaman saya nih, tantangan terbesarnya itu ya bagaimana saya kan sebagai financial advisor, tentunya bagaimana kita bisa meyakinkan si calon nasabah. Dan ketika kita nih ketemu nasabah ini kan berbagai lapisan elemen, kita nggak tahu dia ini bagaimana karakternya, bagaimana jiwanya, dan apa kebutuhannya. Jadi tantangan terbesar itu ya ketika kita itu benar-benar kita coba nih mau nawarkan suatu solusi, dan kita itu isinya pengalaman pribadi saya itu malah diusir gitu. Padahal ya awalnya dia itu welcome. Jadi mungkin dalam hati saya, oh mungkin dia lagi ada masalah, itu masalah pribadi. Jadi ya udahlah, kita jangan sampai turun semangat, jangan sampai ngedown gitu. Ya kita coba komunikasi lagi dengan baik. Mungkin nanti sedikit ketika dia sudah mulai mereda, nah disitulah baru kita mulai berbicara. Kita nggak bisa ngadapin nasabah yang memang ya hari ini kita temuin dan hari ini dia jadi nasabah kita, belum tentu. Tapi namanya konsumen tadi kita ini membuat atau mengasih tahu bagaimana sih yang pas untuk dia, kebutuhan dia. Jadi digali kebutuhannya. Jadi itulah fungsinya dia sebagai konsultan. Namanya konsultan itu memberikan solusi seperti itu ya. Artinya kalau itu tadi dari Mas Antoni tantangannya. Kalau tantangan dari kita sih selama ini kalau saya pribadi ya, tantangannya justru saya semakin terasah ilmu psikologi saya. Karena apa? Saya menghadapi banyak karakter. Nah, belajar psikologis itu tidak bisa setahun 2 tahun. Nah, selama saya bergabung di Jiwasraya, nilai plusnya itu secara tidak langsung saya mempelajari beberapa karakter orang. Jadi, ketika kita menghadapi karakter-karakter tertentu, kita bisa bisa fight seperti itu. Itu sih tantangan dari kita. Keuntungan menjadi entrepreneur di holding BUMN itu apa, Kak? Oke, boleh saya jelasin ya. Yang pertama, ini tentunya orang kalau ingin membuka suatu bisnis itu kan yang pertama adalah penghasilannya. Penghasilan ini nanti boleh testimoni ya, Antoni. Kalau dari segi penghasilan nanti boleh di share juga ya. Kita share juga ke teman-teman. Kita ada satu leader gitu ya di Jiwasraya. Kalau levelnya udah leader, itu penghasilannya udah di 2 digit setiap bulan gitu ya kan. Nah, kalau kita cuman back administrasi aja atau kita cuman berada di belakang meja contohnya ya, tanpa membuka
bisnis itu sendiri, mungkin penghasilannya kan cuma segitu-gitu saja ya. Nah kalau di Jiwasraya itu unik ya, uniknya dia semakin lama semakin bisa mengembangkan bisnisnya ini. Jadi dia nanti bisa mewariskan juga bisnisnya ini ke anak cucu. Artinya dia itu ibarat petani ya. Kalau seorang petani dia menabur benihnya itu dari mulai dia muda. Nanti siapa yang menikmati hasil panennya? Bisa anak cucu. Nah, seorang entrepreneur di Jiwasraya itu bukan penjahit. Tahu nggak penjahit Mbak Gia? Kalau penjahit itu dia cuma konsumen datang, itu terima order, selesai. Bener nggak? Dia membayar jasanya sekali selesai. Tapi kalau dia seorang petani, bagaimana dia menggarap lahannya, bagaimana dia memilih benihnya, bagaimana dia merawat tanamannya sehingga tanamannya berbuah. Itulah ibaratnya seorang entrepreneur yang akan kita ajarkan di Jiwasraya. Jadi ibaratnya seorang petani gitu. Terus konsep dan sasaran marketnya nih gimana? Baik, kalau konsepnya itu sendiri, kita konsepnya tadi kurang lebihnya yang sudah saya jelaskan di poin 1 ya. Kita konsep bisnisnya itu adalah sasarannya yang pertama adalah milenial kita. Karena apa? Nah, kedepannya ya generasi kita, apalagi nanti generasi Age ya, nanti di Golden Age ya. Golden Age itu adalah orang-orang milenial. Orang-orang milenial, generasi milenial itu yang produktif itu antara usia 15 sampai 64. Jadi itu disebut generasi milenial. Bukan kok saya ini sekarang udah lahir tahun misalnya nih 70, Ibu Ayu bukan generasi masih milenial. Karena menurut survei milenial itu 15 tahun sampai 64 tahun. Itu masih milenial, artinya mereka yang sudah mengenal gadget, mereka yang sudah mulai mengenal digitalisasi, itu boleh kita nanti sebut sebagai milenial. Makanya sasaran marketnya itu nanti ke sana. Jadi kalau kita memulai konsep bisnisnya sekarang itu ya, sekarang usia Mbak Gia berapa? 18 tahun. Saya yakin di 5 tahun lagi ya Mbak Gia itu sudah buka outlet di seluruh Indonesia. Amin. Iya, itu karena apa, nanti next ke depannya holding kami itu lintas provinsi ya, bukan hanya saya cukup mengembangkan bisnis saya cuma di Jambi, no, tidak. Jadi next time kami masuk di holding ini bakal mengembangkan bisnis bisa di seluruh Indonesia. Seperti itu. Bahkan tidak menuntut kemudian nanti kita go internasional gitu ya, karena kita sudah menjadi perusahaannya sangat besar gitu. Oke, kalau gitu coba Mbak atau Mas ngasih tahu ke pemirsa kita ini gimana sih cara join ke entrepreneur ataupun Jiwasraya ini. Baik, halo sahabat Unaja. Jadi caranya kalau mau join di salah satu holding BUMN ini cukup gampang. Yang pertama ya, Anda boleh mendaftarkan karena sudah MOU ya, ini Jiwasraya dengan Unaja, maka Anda sekalian boleh daftar ke universitas tempat sekarang ini ya, di Unaja boleh ya kan, atau langsung bisa menghubungi saya ataupun langsung datang langsung ke kantor kita yang ada di Telanai Pura ya, khususnya di nomor 44 Jalan Yusuf Singedekani ya, atau by WA call nanti yang akan saya share ya. Saya share di bawah ini. Di bawah sini ya, saya share nanti di bawah sini gitu ya. Nah, keunggulannya nanti bagi teman-teman nih sahabat Unaja, baik semester 7 ya ataupun semester 5 ya, nanti boleh join langsung, daftar langsung ke kaprodinya masing-masing ya. Itu caranya yang pertama. Kemudian cara kedua, bagi teman-teman yang sudah wisuda nih, yang nganggur di rumah ya kan, yang masih mencari pekerjaan, nah nanti kita akan ngadain pendaftaran langsung di acara wisuda tanggal 27. Itu nanti secara langsung ya, bisa kita terima ya. Nanti untuk pendaftar 1, 2, 3 jangan khawatir, nanti akan mendapatkan gratis untuk sertifikasi untuk join di entrepreneur kami. Nih buruan yuk, siapa pendaftar 1, 2, 3 nya gitu ya. Kalau misalkan saya daftar berarti gratis. Iya itu bisa langsung ya gitu, bisa langsung gratis gitu ya, yuk buruan gitu. Oke.
Kalau gitu mungkin segini aja cakap-cakap kita tentang Jiwasraya. Sampai ketemu di podcast minggu depan. Bye-bye. Bye.